Ini tuh olahan dari telur dicampur dengan sayuran dan proteinnya aku tambahkan dengan sosis, rasanya enak, teksturnya lembut tapi padat. Nah, buat kalian mau tahu cara membuatnya nggak? Oke, langkah pertama kalian siapkan 3 batang daun bawang, udah dicuci dengan bersih. Selanjutnya, daun bawang kalian dipotong atau diiris tipis aja supaya nanti hasil masakan olahan telurnya itu tidak bau mentah untuk daun bawangnya dan matangnya juga merata. Jadi buat kalian yang punya stok banyak telur, buatlah olahan telur seperti ini, rasanya dijamin enak dan untuk cara membuatnya sangat sederhana, gampang banget. Lalu kalian siapkan dengan 4 siung bawang putih dan 5 siung bawang merah. Nah, untuk bawang merah dan bawang putihnya kalian cukup dipotong tipis, selanjutnya boleh kalian dilanjutkan dicincang ya, supaya nanti matangnya juga merata dan tidak masih bau mentah gitu kan. Oke, setelah itu kalian kalau punya sayuran boleh dengan buncis ataupun brokoli. Nah, kalau aku di sini punyanya itu wortel ya. Untuk wortelnya di sini cuma pakai 1 buah wortel. Nah, kalau udah bawangnya dipotong atau dicincang seperti ini, lalu kalian boleh tambahkan dengan 1 buah cabai merah besar ya. Nah, ini untuk pemakaian cabai sengaja aku pakai yang cabai merah besar supaya rasanya itu tidak pedas, karena nanti kalau mau pedas kita boleh menikmatinya menggunakan cabai rawit ataupun saus sambal. Kalau kalian mau pakai cabai keriting ataupun cabai rawit merah silahkan, tapi nanti olahan telurnya itu udah pedes gitu ya. Nah, ini untuk bagian bijinya nggak usah dibuang, kita potong kotak-kotak kecil aja untuk cabai merahnya. Setelah itu kalian siapkan sayuran, jadi sekali lagi nggak usah sama dengan aku, sayurannya kalian bebas aja mau pakai buncis atau brokoli silahkan. Nah, ini aku pakai wortel cuma 1 buah, lalu kita potong tipis-tipis. Untuk selanjutnya kalian boleh potong memanjang tipis kembali dan selanjutnya dipotong kotak kecil-kecil, kita seragamkan aja semua bahannya. Untuk sayuran, bahan bumbu lainnya kita potongnya tipis-tipis supaya matang rata olahan telurnya itu ya. Oke, kalian mau pakai parutan wortel gitu kan? Ada, itu lebih simpel banget, jadi nggak usah ribet dipotong-potong seperti ini ya. Kalau kalian menggunakan alat parutan sayuran itu memanjang, sepertinya buat sayuran untuk membuat bakwan sayuran. Jadi kalian harus dipotong kembali, dicincang juga boleh, asalkan untuk potongan wortelnya itu kotak kecil-kecil ya. Jadi buat bunda-bunda semua yang kebingungan untuk mengolah telur gitu-gitu aja, cuma diceplok, direbus, disemur, digoreng. Coba deh bunda-bunda buat olahan telur seperti ini, dijamin setelah mencobanya anak-anak suka banget, apalagi kalau pagi-pagi itu kan sibuknya minta ampun ya kalau kita menyiapkan sarapan untuk anak-anak sekolah atau untuk pak suami berangkat kerja gitu. Karena olahan telur ini kalau nggak semuanya digoreng boleh simpan di dalam kulkas untuk besok paginya. Kalau mau digoreng tinggal keluarkan, tunggu suhu ruang baru digoreng ya. Oke, untuk proteinnya di sini aku pakai sosis 4 buah. Kalian boleh diganti juga dengan ayam filet atau fish cake atau crab stick gitu kan. Langsung aja untuk sosisnya kita potong-potong dulu memanjang, kemudian kita dipotong kembali kotak kecil-kecil. Kita seragamkan aja semua bahannya, dipotongnya kotak kecil tipis-tipis gitu. Oke, selanjutnya kalian boleh sisihkan bahan tadi yang udah dipotong tipis-tipis itu di dalam wadah yang lebih lebar atau lebih besar. Untuk telurnya kita pakai 7 butir telur utuh, dan kalian mau pakai telurnya 10 ataupun 5 silahkan disesuaikan aja. Selanjutnya telurnya kita pecahkan satu persatu lalu sisihkan di bahan ini ya.
Untuk pengikatnya supaya nanti tidak ambyar gitu ya, tetap kokoh, olahan telur ini kita tambahkan dengan 1 sendok makan tepung maizena dan 1 sendok makan tepung terigu. Untuk seasoningnya di sini kita gunakan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh penyedap rasa, 1/4 sendok teh micin, setengah sendok teh merica bubuk, setengah sendok teh gula pasir putih. Oke, selanjutnya kita aduk-aduk aja bahan ini hingga tercampur merata. Nah, untuk seasoningnya silakan kalian disesuaikan aja, nggak harus sama, dikoreksi rasanya sebelum matang ya. Oke, setelah merata kalian punya wadah atau loyang. Nah, kalau aku di sini pakai wadah plastik kotak seperti ini, lalu untuk alasnya kita olesi dulu dengan minyak goreng supaya nanti mengeluarkannya itu tidak lengket. Alasnya harus diolesi dengan minyak goreng sedikit aja. Nah, kalau udah kita sisihkan semuanya, lalu kalian harus persiapkan pengukusannya, harus dipanaskan dulu ya. Jadi untuk pengukusannya kalian harus panas dulu ya. Selanjutnya kukus aja langsung. Nah, ini sisihkan lalu tutup pengukusan. Dikukus selama 30 menit menggunakan api kompor yang sedang supaya matangnya rata. Nah, ini setelah lamanya 30 menit kita kukus, buka tutup pengukusannya. Ini udah matang tuh mengembang ya, lalu kita keluarkan dari pengukusannya, kita sisihkan dan kita goyang-goyangkan supaya mudah untuk mengeluarkannya. Tuh gampang banget kan, ini panas ya, harus hati-hati. Nah, ini hasilnya sangat padat tapi lembut. Tunggu agak dinginan dulu sebentar. Lalu kita potong-potong, ini tidak merubah bentuk ya, tidak ambyar. Kalau kalian mau dimakan seperti ini juga oke, rasanya enak karena udah matang, udah dikukus ya. Kalau mau digoreng silakan disesuaikan aja. Ini aku potong-potongnya sengaja agak besaran gitu supaya puas karena kita buat sendiri. Ini potongannya gede-gede. Silakan kalian mau diperkecil juga boleh, disesuaikan untuk ukurannya ya. Oke, kalau kalian mau digoreng ini harus dipanaskan dulu untuk wajannya. Setelah itu kita sisihkan minyak goreng, disesuaikan juga minyak gorengnya, tunggu panas. Setelah panas minyak gorengnya, kalian boleh masukkan olahan telur ini. Kita gorengnya secara bertahap aja, dan kalian mau untuk besok harinya sisanya itu boleh kalian dimasukkan ke dalam kulkas. Kita pakai wadah yang tertutup rapat supaya nanti awet gitu ya. Kalau kalian mau digoreng keesokan harinya boleh keluarkan dari kulkas lalu kalian tunggu sampai suhu ruang baru kalian goreng ya. Jangan lupa untuk dibolak-balik supaya matangnya rata. Kalau udah warnanya kecoklatan boleh ini kita angkat ya karena udah matang. Dan untuk selanjutnya kita goreng yang kedua sisanya gitu ya. Oke, ini dimasukkan aja, lalu jangan lupa dibalik juga. Setelah matang dan warnanya kecoklatan boleh diangkat lalu ditiriskan ya. Nah, menurut kalian gimana? Gampang kan cara membuatnya? Bahannya kalian pasti punya semuanya. Ini rasanya beneran enak, gurih, asin, ada manisnya sedikit dari sayurannya. Apalagi kalian dimakannya menggunakan cabai rawit atau saus sambal. Ini beneran enak banget, teksturnya tuh lembut tapi padat. Kalian kalau udah coba dijamin bakalan ketagihan ya. Oke, buat kalian semua, semoga video ini kalian suka dan semoga video ini bermanfaat ya. Nanti untuk resep selanjutnya aku akan buatkan resep-resep terbaru ya. Oke, nih teksturnya itu lembut, matang, matangnya sampai dalam. Ini enggak mentah, enggak bau mentah sama sekali. Rasanya enak, lembut tapi padat gitu, seperti bakso ya kalau kenyal-kenyalnya. Tapi ini olahan telur, cuma telur dicampur sayuran dan dicampur dengan sosis, dimakan dengan cabai rawit. Wih, enak banget.